Tahukah engkau bagaimana seorang wanita pada umumnya menjadi wanita AV? Dan hari ini, film ini telah benar-benar menjungkir balikan pemahaman tradisionalku tentang kebejatan dan kebangkitan. Dia adalah film berskala mega Amerika 2021 Cherry. Itu bisa disebut sebagai koleksi pengembangan wanita AV paling otentik dalam sejarah perfilman Amerika. Tak peduli gadis AV macam apa, aku percaya bahwa mereka semua memulai jalan ini agar bisa menghasilkan uang dan datang ke uang dengan cepat ketika mereka dipaksa tak melakukan apa-apa oleh kehidupan. Dan pahlawan film ini karena ada pembawa acara sampah. Jadi dia mogok dan menumpuk. Dan langsung mengambil kursus kilat wanita AV dan menonjol di industri ini. Mengubah hidupku. Kami akan menceritakan kisahnya dari sudut pandang seorang wanita AV. Aku seorang wanita AV, tapi kurasa pekerjaanku tak sesibuk itu. Dibandingkan gadis-gadis hilang itu dengan Jack of Line, kurasa aku menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka, menawarkan kepuasan fisik. Aku menawarkan pemenuhan spiritual. Dibandingkan dengan bintang-bintang berpakaian rapi itu, aku hanya sedikit kurang berpakaian dari mereka. Itu hanya profesiku. Kenapa aku harus ditolak oleh orang lain? Sebelum menjadi wanita AV, aku sering merasa hidupku seperti mimpi buruk yang tak akan pernah kubangunkan dari. Aku hidup dalam keluarga yang tertata kembali. Bu menghabiskan waktu seharian dengan anggur. Ayah tiri seperti binatang buas yang bisa marah kapan saja. Jika ada sedikit ketidaknyamanan, tinju dan pelecehan akan menghujani seperti hujan. Dan adikku masih muda dan cuek. Demi mencari nafkah, aku hanya bisa bekerja keras. Hanya untuk menjaga martabatmu di dunia yang kejam ini. Untungnya, aku punya pacar di sisiku. Itu membuatku merasakan arti hidup. Sampai hari pacar kehilangan pekerjaannya. Dan penghasilanku yang tidak seberapa tidak cukup untuk menghidupi kami berdua. Pacarku yang memberi saran yang membuatku kaget, dia memiliki studio yang dimainkan bandku dan sedang menembak beberapa gadis untuk website baru. Dia benar-benar memintaku untuk syuting majalah dewasa untuk menghasilkan uang. Saat itu aku merasa seluruh dunia berantakan. Itu dipenuhi dengan rasa malu dan perjuangan. Aku membuka mataku lebar-lebar dan bertanya pada pacarku, apakah dia serius? Tapi sang pacar tidak peduli dan berkata bahwa bukan karena dia belum dilihat orang lain. Dan sebuah foto berharga $500. Tak biasanya kau bisa menemukan pekerjaan semudah itu. Kata-katanya ini membuatku benar-benar putus asa. Aku pulang dengan berkecil hati, melihat gambar yang berantakan, dan untuk melarikan diri dari neraka mengerikan ini, ada sebersit emosi dalam hatiku. Jadi aku mendatangi teman kecilku dan aku meminta bantuan. Setelah aku menceritakan nasihat pacarku padanya, dan dia menatapku sangat-sangat dalam dan mengatakan padaku bahwa dia akan mendukungku apapun yang kulakukan. Tapi dia menyarankan agar aku mencoba siapa dulu. Siapa yang bisa menerimanya. Jika dia bisa menerimanya, dia bersedia mendukung saya sepanjang waktu. Keesokan harinya, saya menemukan pemimpin redaksi majalah dewasa. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, secara resmi memasuki industri film dewasa dengan nama panggung Cherry. Awalnya saya sangat gelisah. Tangan gugup tidak tahu harus meletakkannya di mana. Tapi pemimpin redaksi tahu bahwa film fitur pertama saya dibuat. Melihat diri saya begitu cantik, saya perlahan menerima pekerjaan itu. Dan mungkin tidak memalukan seperti yang saya kira. Ketika syuting berakhir, saya tidak menyangka pacar saya tidak mau ingin saya melepaskan pekerjaan ini. Dia bilang dia tidak bisa menerima saya berdiri telanjang di depan orang lain. Saat ini aku benar-benar sudah muak dengan kelakuan anak pacarku. Dia tidak tahu berapa banyak yang harus kubayar untuk menentukan pilihan itu. Dan tidak mungkin aku menyerah dengan kata-kata ringannya. Maka aku putus dengan pacarku secara langsung. Dan katakan pada pacarmu kau harus mengambil keputusan. You're mine. Come here. I don't think so, Bobby. Lalu aku berbalik pergi tanpa meninggalkan ruang sedikit pun. Menunggu sampai keesokan harinya untuk berpamitan dengan kota. Tarik rambut yang menopangku tanpa syarat. Dengan tegas memulai jalan menuju perkembangan kota-kota besar, dan kaca spion yang pecah di mobil seakan menandakan hidupku yang terfragmentasi di masa depan. Setelah datang ke kota besar, karena kami tidak memiliki saluran, aku tidak mendapat pekerjaan syuting untuk majalah khusus. Jadi aku menabrak dinding di mana-mana. Aku hanya bisa menyewa kamar dengan fashion dengan harga yang super rendah. Demi hidup, malam harinya, aku pergi ke klub malam dan menjadi gadis kecil penjual minuman. Meskipun aku datang ke sini. Tapi dengan tujuan yang jelas, hanya untuk mendapatkan channel syuting majalah dewasa. Tapi aku tidak menyangka kota-kota besar akan bergerak begitu cepat.
Rekan-rekanku mengatakan bahwa majalah dewasa sudah tidak populer lagi. Semuanya syuting sekarang. Dan seseorang bisa membuat ratusan ribu. Aku sedang berjuang di dalam. Tapi demi melarikan diri dari kehidupan sebelumnya, aku tetap memilih syuting. Memasuki perusahaan sesuai perkenalan rekan, dan aku dipertemukan oleh pewawancara wanita yang sangat cantik. Mungkin karena mereka semua wanita. Dia mengambil jalan pintas. Selama proses audisi, karena pengalamanku sebelumnya menembak majalah dan kecantikanku yang unik, pewawancara sangat puas denganku. Tapi intinya aku hanya menerima syuting dengan wanita. Pewawancara juga menunjukkan rasa hormat dan memulai jalanku untuk menghasilkan uang. Dan di sini aku juga bertemu dengan pacar baruku. Dia seperti seberkas sinar yang menerangi kehidupanku yang kelam. Dia adalah seorang pengacara kaya raya dan pembawaan lembut dan perhatian. Dia sering membawaku ke dan dari berbagai tempat kelas atas, dan mereka memperkenalkanku pada pisang-pisang kalangan atas. Gaun-gaun indah itu, pesta-pesta mewah pernah membuatku mabuk. Kupikir akhirnya aku menemukan rumah yang bahagia. Dan dengan naif berpikir dia bisa menerima diriku yang sebenarnya, termasuk pekerjaanku. Setelah beberapa saat, ibuku menemukanku bersama adikku, dan bercerita dia sudah membulatkan tekad untuk berhenti minum. Aku sangat informatif, rasanya hidup indah memanggilku, tapi kenyataannya selalu begitu kejam. Ibuku bercerita pada akhirnya bahwa itu karena adikku punya masalah perut dan butuh uang, dan dia hanya tak punya uang untuk minum. Aku hanya bisa menghibur ibuku dan mengatakan padanya bahwa aku punya uang. Katakan padanya untuk tidak khawatir, agar bisa mendapatkan uang secepatnya untuk menyembuhkan penyakit perut adikku. Aku hanya bisa merelakan intinya, mulai syuting dengan laki-laki. Tapi saya tidak menyangka karena film yang saya rekam terlalu populer. Ibu dan adikku tahu karena aku menjual tubuhku demi uang. Mereka menganggapku kotor. Dari amarah yang tersisa, aku hanya bisa mencari pacar baru untuk kenyamanan. Tanpa diduga, pacar baruku juga menemukan identitasku sebagai Cherry. Sampai aku syuting porno. Matanya langsung menjadi aneh dan acuh tak acuh. Dan bertanya kenapa aku melakukan apa yang kulakukan. Dan aku hanya bisa mengatakan pada pacar baruku bahwa itu hanya karirku. Aku tidak benar-benar memiliki perasaan pada mereka. Dan pacar baru itu mengatakan dengan kata-kata paling menyakitkan bahwa apa yang kau lakukan menjijikkan. Aku tidak berdaya. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku hanya ingin hidup. Aku hanya melakukannya untuk menghasilkan uang. Tapi di dalam hati aku cukup keras kepala untuk berpikir bahwa pekerjaanku tidak memalukan. Aku mencoba menjelaskan, tapi ia tak mau mendengarkan. Ia tak bisa menerima bahwa pacarnya pernah menjadi anggota industri perfilman. Di matanya, aku menjadi noda yang tak pernah bisa ia hapus. Aku tak menyangka pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir kami. Untuk menebus ketidakberdayaan di hatiku, aku datang ke rumah kecilku, yang seperti seberkas cahaya samar bagiku di dunia gelap ini. Saat aku berada di titik paling rentanku, ia selalu berada di sisiku dalam diam. Tawarkan aku kenyamanan dan dorongan. Aku nyaris putus asa karena tekanan menembak dan rasa sakit di dalam hati. Ia memelukku erat, menenangkanku pelan. Saat itu, aku merasakan kehangatan dan kepastian yang sudah lama tak kurasakan. Tapi kita sama-sama tahu itu bukan cinta. Hanya sedikit penghiburan satu sama lain di dunia yang dingin ini. Kupikir hanya dia yang bisa memahamiku. Tapi aku tak menyangka kali ini melihat adegan paling menyakitkan dalam hidupku. Fashao benar-benar menonton video Aviku untuk membuat pesawat. Aku tak bisa menerimanya. Teman-temanku yang paling berharga juga menggunakanku sebagai alat untuk hiburan. Aku berteriak marah ketidakadilan di hatiku. Mencoba merebut kembali martabatku yang menakutkan. Dan Fashao mengatakan padaku bahwa dia menyukaiku, dan aku hanya memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Lambaikan tanganmu saat kau membutuhkannya. Itu dibuang saat tak dibutuhkan. Tapi saat ini aku sudah berkecil hati. Tak mau menjelaskan terlalu banyak. Aku hanya bisa mengatakan pada Fashao dengan marah bahwa aku tak secantik yang kau kira. Kau sama sekali tak mencintaiku. Dan berbalik dan berkata, mengapa aku satu-satunya orang di seluruh dunia? Siapa yang tidak diizinkan melihatmu telanjang? Aku menatap Fashao dengan mata putus asa. Tanyakan padanya lagi dan lagi bahwa kau mencintaiku. You love me? Do you love me? Itu do you love me? Melihat keraguan Fashao, aku tahu jawabannya. Dia sangat menyukaiku sebelumnya. Tapi sejak aku memulai karir ini, cintanya padaku tak lagi begitu gigih. Bahkan jika aku adalah istrinya sekarang, dia mungkin tak bisa menerimanya. Saat ini akhirnya aku mengerti, aku tak bisa hidup seperti ini lagi.
Aku ingin mengendalikan takdirku sendiri. Bahkan jika jalan penuh duri, maka aku kembali berdiri. Masukkan hati dan jiwamu ke dalam karyamu. Aku juga menyambut pewawancara mulia dalam hidupku. Dan dia adalah seorang gadis. Dan sangat menyukaiku. Dia adalah karena aku, untuk bersamaku. Dia dengan tegas memutuskan pacarnya yang sekarang. Pewawancara mengharapkan aku untuk menerima cintanya. Mungkin aku dipatahkan oleh seorang pria. Aku juga melihat pria dengan jelas. Jadi aku menerima cinta pewawancara. Itu karena dia. Aku pergi dari sekarang ke belakang layar, menjadi sutradara AV. Ketika aku di lokasi syuting, dan aku melihat pendatang baru di kamera. Itu seperti melihat diriku yang dulu. Aku tahu bahwa kegelapan dan ketidakberdayaan industri ini tidak akan hilang karena perubahanku, tapi aku ingin membantu gadis-gadis ini melalui usahaku sendiri. Biarkan mereka merasakan sentuhan kehangatan di dunia yang dingin ini. Filmnya berakhir di sini. Selamat tinggal semuanya.